A few moments later. Pengertian struktur tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan atau corporate governance structure adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan jalannya suatu perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Tujuan dari struktur ini adalah untuk menjamin bahwa semua organ dalam perusahaan, mulai dari pemegang saham, Dewan Komisaris, hingga manajemen menjalankan perannya secara optimal demi meningkatkan nilai perusahaan, melindungi hak-hak pemangku kepentingan, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Struktur tata kelola ini biasanya mencakup berbagai organ utama, mulai dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-komite pendukung, auditor internal, auditor eksternal, hingga sekretaris perusahaan. Masing-masing organ ini memiliki fungsi, tanggung jawab, dan juga peran yang saling berkaitan untuk menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Struktur dan penjelasan masing-masing organ tata kelola perusahaan. Nah, yang pertama ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS ini memiliki wewenang penuh yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Dalam forum ini, para pemegang saham harus membuat keputusan-keputusan penting terkait arah strategis perusahaan, termasuk persetujuan laporan tahunan, pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pembagian dividen untuk para pemegang saham. Nah, keputusan yang diambil dalam RUPS juga wajib berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan juga anggaran dasar yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS ini juga menjadi sarana utama bagi para pemegang saham untuk menggunakan hak-haknya dalam mengawasi jalannya perusahaan. Selanjutnya itu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ yang memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pengawasan, memberikan arahan serta masukan kepada direksi, dan memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan tata kelola perusahaan mereka dengan baik. Dewan Komisaris juga memiliki tugas utama, yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan perusahaan oleh direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. Tugas ini mencakup pengawasan terhadap berbagai aspek perusahaan, termasuk pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran atau RKAP, dan anggaran dasar. Kewajiban lainnya yaitu untuk menerima dan memeriksa laporan keuangan perusahaan, membahas dan menyetujui rencana jangka panjang perusahaan, mengkaji dan menyetujui anggaran perusahaan. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan bisnisnya dengan etika yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada direksi. Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari perusahaan dan merupakan wakil sah perusahaan, kecuali ada konflik kepentingan atau jika direksi belum diangkat. Tugas Dewan Direksi adalah memimpin dan mengurus perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh anggaran dasar. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan operasi sehari-hari, mengelola aset perusahaan, dan mewakili perusahaan dalam segala urusan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Secara umum, tugas Dewan Direksi adalah memastikan perusahaan berjalan sesuai dengan visi dan misinya, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan menjaga reputasi perusahaan. Yang keempat, yaitu Komite Dewan. Komite Dewan adalah organ yang bertugas untuk membantu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk membentuk komite audit, manajemen risiko, dan memantau nominasi serta remunerasi direksi. Next, yang kelima yaitu Sekretaris Perusahaan.
Sekretaris perusahaan adalah individu yang bertugas untuk memastikan informasi perusahaan tersedia untuk publik, memberi nasihat terkait kepatuhan terhadap peraturan pasar modal, dan bertindak sebagai penghubung antara perusahaan OJK dan publik. Auditor internal memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama, menilai efektivitas pengendalian internal. Auditor internal memeriksa apakah sistem pengendalian internal bekerja dengan baik untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Auditor internal memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan kebijakan internal, peraturan eksternal, dan perundang-undangan. Yang ketiga, audit operasional. Auditor internal menilai efisiensi dan efektivitas operasional dalam berbagai fungsi organisasi. Yang keempat, audit manajemen risiko. Auditor internal mengevaluasi bagaimana manajemen mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan. Auditor internal memberikan saran berbasis temuan untuk meningkatkan proses pengendalian dan kinerja organisasi. Yang keenam, melakukan investigasi khusus. Auditor internal menyelidiki potensi fraud, penyalahgunaan aset, atau pelanggaran etika ketika ada indikasi. Auditor eksternal memiliki beberapa tugas utama seperti auditor lapangan, auditor eksternal memiliki beberapa tugas utama. Yang pertama, audit laporan keuangan. Auditor eksternal memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan untuk memberikan opini apakah laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, misalnya PSAK di Indonesia. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Auditor eksternal melakukan pemeriksaan dokumen, wawancara, pengujian fisik, dan observasi guna mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, memberikan opini audit. Auditor eksternal memberikan opini dalam laporan audit. Wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar atau tidak memberikan opini. Yang keempat, evaluasi kepatuhan. Auditor eksternal menilai apakah perusahaan mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, terutama jika terkait laporan keuangan. Yang kelima, komunikasi dengan pihak eksternal. Auditor eksternal menyampaikan temuan audit kepada regulator, pemegang saham, dan pihak luar lain jika diperlukan.